Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Sudiro. Wow, kisah Sudiro semakin lama semakin asik didengar ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap malamnya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pas udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Lembah Balulang. Dalam dibalik sebuah dendam. Setelah tiba di Lembah Balulang, suasana kembali menjadi tenang. Meski ketegangan masih tersisa di hati mereka, Sudiro, Gatra Pawira dan Wana Rupa membawa tubuh lemah Eyang Jagatmadya ke dalam salah satu ruangan yang biasa digunakan untuk pemulihan. Di sana, mereka menempatkan Eyang Jagatmadya dengan hati-hati dan memastikan beliau merasa nyaman. Dengan energi besar yang kini mengalir dalam tubuhnya setelah Tirta Bagya kembali bersemayam, Sudiro segera memusatkan energinya untuk menyembuhkan luka-luka dalam yang dialami oleh Eyang Jagatmadya. Energi murni berwarna kuning kemasan perlahan memancar dari tangannya menyelimuti tubuh tua itu, dan dalam beberapa saat aura gelap yang sebelumnya melekat pada tubuh Eyang Jagatmadya mulai memudar berganti dengan cahaya lembut yang menunjukkan bahwa tubuhnya mulai pulih. Sementara itu, Gatra Pawira dan Wana Rupa berjaga di sekitar memastikan tidak ada gangguan selama proses penyembuhan berlangsung. Keduanya masih memendam kelelahan setelah pertempuran yang baru saja mereka lalui, tetapi rasa tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan Eyang Jagatmadya membuat mereka tetap waspada. Di luar ruangan, Aba Uta, Nyai Semala dan Sri Kanti menunggu dengan cemas. Ketiganya merasa ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh Sudiro dan rekan-rekannya, tetapi mereka memilih untuk tidak bertanya lebih jauh untuk menghormati keputusan Sudiro. Meski begitu, perhatian mereka tetap terfokus pada pemulihan Eyang Jagatmadya yang bagi mereka adalah sosok penting dan pelindung bagi keseimbangan alam. Setelah beberapa waktu, energi yang dipancarkan Sudiro perlahan surut. Tubuh Eyang Jagatmadya tampak lebih tenang. Nafasnya mulai teratur dan rona wajahnya yang sebelumnya pucat mulai kembali normal. Sudiro menghela nafas lega, meski tubuhnya terasa sedikit lelah akibat energi besar yang telah ia gunakan. Malam itu, suasana di Lembah Balulang menjadi lebih hening dari biasanya. Aba Uta yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Eyang Jagatmadya mulai menghampiri Sudiro dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benaknya. "Apa yang terjadi, Diro? Apa kamu kembali terlibat dalam sebuah pertempuran?" tanya Aba Uta penasaran. "Benar, Bah. Kami baru saja menghadapi serangan dari sosok yang sangat mengerikan," jawab Sudiro dengan nada suara yang terdengar lebih lemah dan tidak seperti biasanya. "Siapa yang menghadang langkah kalian, Diro?" tanya Aba Uta yang membuat Sudiro terdiam sambil menghela nafas panjangnya. "Ada pengkhianat di antara kita, Ki," seru Gatra Pawira dengan nada suara penuh kekesalan. Mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Gatra Pawira, sontak Aba Uta terkejut dan dengan tegas Aba Uta pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Jangan memperkeruh keadaan dengan ucapanmu itu, Wira. Keadaan kita saat ini tidak sepenuhnya baik. Apalagi Jagatmadya sedang terluka," ucap Aba Uta dengan tegas. "Sekarang katakan,
Apa yang sebenarnya telah terjadi dalam perjalanan kalian menuju Gunung Hargomadio itu, Diro? Pinta Aba Uta kepada Sudiro, akan tetapi belum sempat Sudiro menceritakan apa yang terjadi, tiba-tiba saja muncul energi kuat dari dalam tubuh Sudiro. Walaupun energi itu tidak mengancam, tapi tetap saja membuat Aba Uta, Gatra Pawira dan Wana Rupa serta Kiwana Sela dan Kiwana Taru bersiap siaga. Beberapa saat kemudian muncul sosok lelaki tua dengan perawakan tinggi besar, dengan ikat kepala merah dan pakaian bak seorang pendekar. Kehadiran sosok lelaki tua yang tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Sudiro menciptakan keheningan yang penuh kewaspadaan di ruangan itu. Energi yang memancar darinya begitu kuat, namun terasa damai, seolah membungkus seluruh tempat dengan aura perlindungan. Sosok itu melangkah dengan tenang. Setiap gerakannya menunjukkan wibawa yang luar biasa. Ikat kepala merah yang melingkar di kepalanya tampak berkilauan, serasi dengan pakaian sederhana, namun memancarkan kesan seorang pendekar sejati. Semua mata tertuju padanya. Sementara ia melangkah maju dan memberikan salam dengan penuh rasa hormat kepada Aba Uta, Nyai Semala, dan para penghuni lembah Balulang lainnya. Tidak ada kata yang terucap, tetapi setiap gerakannya seolah menyampaikan pesan bahwa kedatangannya membawa makna penting. Meskipun sempat terkejut, namun Aba Uta tetap membalas salam itu dengan tenang. Pandangan matanya memperhatikan sosok ini dengan seksama, menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya bukan sembarang makhluk gaib, melainkan sosok makhluk gaib yang membawa jejak kekuatan dan kebijaksanaan. Nyai Semala dan Sri Kanti, meskipun merasa sedikit gentar, tetap berdiri tegak di belakang Aba Uta, mengikuti isyaratnya untuk tidak menunjukkan rasa takut. Sementara itu, Gatra Pawira dan Wana Rupa tetap dalam posisi siaga, tangan mereka siap jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Namun, perlahan-lahan energi yang dirasakan dari sosok itu membuat mereka mulai menurunkan kewaspadaan. Tirta Bagja mulai mendekati Sudiro yang masih terlihat bingung. Ia berdiri di hadapannya memberikan tatapan yang dalam dan penuh arti. Kehadiran Tirta Bagja tidak hanya membawa rasa kagum, tetapi juga pertanyaan besar di benak setiap orang dan setiap makhluk gaib yang ada di tempat itu. Meski mereka belum tahu apa tujuan dari kemunculan sosok tersebut, mereka merasakan bahwa keberadaannya memiliki hubungan erat dengan perjalanan mereka yang sedang berlangsung. Setelah memberi salam kepada semua yang hadir, Tirta Bagja perlahan menoleh ke arah Eyang Jagatmadya yang meski dalam kondisi lemah menyambut sosok itu dengan senyuman kecil. Energi di ruangan itu kembali tenang, namun suasana penuh dengan rasa penasaran. Semua yang hadir hanya bisa menunggu, menyadari bahwa kehadiran Tirta Bagja di tengah-tengah mereka akan menjadi awal dari babak baru dalam perjalanan mereka menuju lembah Segoro Geni. Sebelumnya, aku meminta maaf atas apa yang telah aku lakukan beberapa waktu yang lalu. Saat itu aku dibutakan oleh hasratku untuk menikmati saripati kehidupan, baik itu manusia maupun makhluk gaib, ujar sosok Tirta Bagja sambil memandang ke arah Sudiro. Aku mengakui semua kesalahanku. Aku mengabaikan sahabatku yang mencoba meredam rasa laparku. Namun gejolak batin dan hasrat yang besar telah membutakan mata hatiku, sehingga aku hampir kehilangan sahabat terbaikku, Imbu Tirta Bagja menjelaskan. Kami semua telah memaafkanmu, Ki, dan terima kasih atas bantuanmu tadi, balas Sudiro yang tentunya membuat Tirta Bagja merasa lega. Sungguh, apa yang terjadi malam ini membuatku tidak habis pikir. Selain kedatanganmu dengan wujud baru serta energi murni yang cukup besar, aku juga tidak menyangka jika hanya dalam waktu yang singkat kau mampu kembali pada kesadaranmu, Tirta, sambung Aba Uta sambil terus menatap ke arah Tirta Bagja. Itu semua berkat kebijaksanaan dari Eyang Nagawana Suta. Sang naga telah mengampuniku dan menyadarkanku dengan caranya sendiri. Selain itu, aku diminta untuk kembali ke tengah-tengah kalian untuk sebuah tujuan besar, yaitu memperbaiki lembah Segoro Geni yang hampir rusak akibat serangan dari makhluk-makhluk gaib yang terkurung di dalamnya, balas Tirta Bagja menjelaskan.
Tirta Bagja melanjutkan kisahnya dengan tenang. Aura kebijaksanaan yang memenuhi ruangan. Ia menjelaskan bagaimana ia dihadapkan pada ujian berat di alam gaib tempat Eyang Nagawana bermeditasi. Dalam ujian itu, ia dipaksa menghadapi bayangan masa lalunya, kesalahan, kebanggaan, dan dendam yang telah lama menjerat dirinya. Bayangan-bayangan itu tidak hanya mengungkapkan kelemahannya, tetapi juga membawanya ke titik kehancuran di mana ia hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun, tepat pada saat ia berada di ambang keputusasaan, muncul cahaya lembut yang membimbingnya. Cahaya itu membawa pesan dari Eyang Nagawana, mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai atau menaklukkan, melainkan tentang melepas dan memaafkan. Ia belajar bahwa hanya dengan menerima kekurangan dirinya dan memaafkan kesalahan masa lalu, ia dapat menemukan jalan menuju keseimbangan. Setelah melewati ujian itu, Tirta Bagja diberi kesempatan untuk melihat kehancuran yang sedang mengintai lembah Segoro Geni. Dia menyaksikan bagaimana makhluk-makhluk gaib yang terperangkap di sana merusak keseimbangan alam, mengancam tidak hanya tempat itu, tetapi juga seluruh dimensi yang terhubung dengannya. Kehancuran yang terjadi bukan hanya akibat dari serangan makhluk-makhluk itu, tetapi juga karena ketidakpedulian manusia terhadap keseimbangan alam dan energi di tempat itu. Eyang Nagawana kemudian memberikan tugas kepada Tirta Bagja untuk kembali ke dunia nyata dan bergabung dengan mereka yang masih berjuang demi kebaikan. Ia diberi pemahaman bahwa kehadiran Sudiro, Wanarupa, Gatra Pawira, dan yang lainnya adalah bagian dari takdir besar untuk memulihkan keseimbangan lembah Segoro Geni. Mereka bukan hanya sekumpulan ksatria, tetapi juga pembawa harapan bagi banyak jiwa yang terhubung dengan tempat itu. Setelah menceritakan perjalanannya, Tirta Bagja berdiri tegap di tengah ruangan, memancarkan aura keteguhan. Kehadirannya membawa harapan baru bagi semua yang hadir. Aku juga diberi sebuah tugas penting, Suta. Tapi yang jelas, saat ini kita harus mempersiapkan diri sebelum kita menemukan di mana letak lembah Segoro Geni itu, ujar Tirta Bagja menjelaskan. Selain itu, aku tidak akan lagi bersemayam di dalam tubuhmu, Diro. Tapi aku akan bersama Gatra Prawira dan yang lainnya yang selalu setia menjagamu, imbu Tirta Bagja lagi. Setelah menyampaikan pesan penting itu, Tirta Bagja melangkah keluar dari ruangan diikuti oleh Gatra Pawira dan Wanarupa. Ketiganya berdiri di halaman rumah Mbak Uta, memandang lembah yang luas dan penuh kedamaian. Meskipun tempat itu terasa tentram, Tirta Bagja tahu bahwa kedamaian ini rapuh, sebuah ilusi yang sewaktu-waktu bisa diguncang oleh kekuatan dari luar. Ia menghela nafas panjang, lalu mulai berbicara kepada Gatra Pawira dan Wanarupa tentang rencana ke depan. Sementara itu, Sudiro tetap berada bersama Aba Uta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Eyang Jagatmadya. Walau sempat ragu, namun Sudiro tetap menceritakan pertempuran melawan sosok naga hijau yang menghadangi, yang ternyata itu adalah wujud gabungan dari sosok makhluk gaib yang tidak dikenalnya bersama dengan Eyang Jagatmadya. Ketika cerita sampai pada bagian tentang bagaimana Eyang Jagatmadya menjadi bagian dari wujud gabungan naga hijau, Aba Uta menghela nafas panjang seolah mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah selesai mendengar cerita dari Sudiro, Aba Uta mengambil waktu sejenak untuk merenung. Dia tahu bahwa kejadian ini tidak biasa, bahkan untuk dunia yang sudah dipenuhi dengan berbagai keajaiban dan keanehan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bermain di balik peristiwa ini, dan ia merasa bahwa peran Eyang Jagatmadya mungkin lebih kompleks daripada yang selama ini mereka sadari. Jika benar, Jagatmadya bertiwikrama dengan sosok makhluk gaib yang mengaku sebagai adik dari Patih Tirtapawana, berarti dia memiliki maksud tertentu, Diro. Tapi aku belum sepenuhnya percaya jika Jagatmadya akan mengkhianati kita, ujar Aba Uta yang kembali terlihat merenungi apa yang sebenarnya terjadi dengan saudara angkatnya itu. Saya sendiri juga tidak percaya kalau Eyang Jagatmadya tega melakukan hal itu, Bah. Tapi sebaiknya
Kita tunggu dulu hingga ia pulih kembali dan menanyakan langsung maksud dari semua yang telah dilakukannya itu, balas Sudiro dengan tenang. Abah Uta mengangguk pelan, menyetujui pendapat Sudiro. Sementara itu, Eyang Jagat Madya masih terbaring lemah di salah satu ruangan. Energi murni yang dialirkan Sudiro telah membantu memperbaiki luka-luka dalamnya, tetapi tubuhnya tampak masih memerlukan waktu untuk pulih sepenuhnya. Nyai Semala dan Sri Kanti yang sejak awal berjaga terus memberikan perhatian penuh dengan menggunakan berbagai ramuan dan doa-doa untuk mendukung penyembuhannya. Dalam tidurnya, Eyang Jagat Madya tampak gelisah, seolah-olah berada dalam pergulatan batin yang mendalam. Di tempat lain, Wana Rupa dan Gatra Pawira bersama Kiwana Sela dan Kiwana Taru mulai menyusun rencana untuk menjaga keamanan Lembah Balulang. Meski mereka tidak mengetahui pasti apa yang akan terjadi, semua setuju bahwa persiapan harus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Tirta Bagja yang kini memiliki wujudnya sendiri bergabung dengan mereka, memberikan wawasan dan pengalaman yang ia peroleh selama berada di alam gaib tempat Eyang Nagawana berada. Malam tiba, tetapi suasana di lembah tetap dipenuhi dengan ketegangan. Di kejauhan, suara burung hantu sesekali terdengar seakan menjadi peringatan akan bahaya yang mengintai. Sudiro memutuskan untuk tetap berjaga di dekat Eyang Jagat Madya, memastikan bahwa tidak ada gangguan selama masa penyembuhannya. Dalam pikirannya, Sudiro mulai merenungi perjalanan mereka sejauh ini. Dia sadar bahwa cobaan yang dihadapinya bukanlah sekedar ujian kekuatan, melainkan juga ujian hati dan kepercayaan. Beberapa hari setelahnya, Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna kembali datang ke Lembah Balulang. Mereka berdua membawa informasi tentang Lembah Segoro Geni yang mereka dapatkan dari berbagai pertapa yang masih menjalani laku tapa mereka di berbagai tempat di Pulau Jawa. Kedatangan Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna disambut dengan rasa lega oleh semua orang yang berada di Lembah Balulang. Mereka membawa aura tenang dan wibawa yang langsung memberikan suasana baru di tengah ketegangan. Kedua petapa agung itu tampak sedikit lelah setelah perjalanan panjang mereka, tetapi tekad di mata mereka menunjukkan bahwa mereka membawa kabar yang penting. Setelah beristirahat sejenak, keduanya berkumpul bersama Abah Uta, Sudiro, Tirta Bagja dan yang lainnya yang berada di rumah Abah Uta. Dengan menggunakan peta kuno yang mereka bawa, Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna mulai menunjukkan lokasi yang diyakini sebagai tempat di mana Lembah Segoro Geni berada. Peta yang mereka bawa itu hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu kebatinan. Menurut informasi yang mereka dapatkan, Lembah Segoro Geni adalah tempat di mana energi gaib terbesar di Pulau Jawa terpusat. Tempat itu tersembunyi di balik dimensi gaib yang hanya dapat diakses melalui ritual khusus. Namun, mereka juga membawa kabar buruk karena energi di sekitaran tempat itu semakin tidak stabil dan menunjukkan bahwa ada kekuatan jahat yang berusaha membebaskan makhluk-makhluk gaib yang terkunci di sana. Eyang Jagat Baruna menjelaskan bahwa mereka menemukan jejak-jejak energi yang menunjukkan bahwa para pelaku utama di balik kerusakan ini bukan hanya makhluk gaib, tetapi juga manusia yang terobsesi dengan kekuatan. Jejak ini mengarah pada sebuah perkumpulan yang tersembunyi di dalam hutan belantara yang kemungkinan besar telah memanfaatkan energi Lembah Segoro Geni untuk tujuan mereka sendiri. Sementara itu, Eyang Jagat Giri mengingatkan pentingnya mempersiapkan diri sebelum menuju lembah itu. Ia menyarankan agar semua yang terlibat menjalani laku tapa atau ritual penguatan diri untuk menyelaraskan energi mereka. Menurutnya, Lembah Segoro Geni bukan hanya tempat yang dipenuhi bahaya fisik, tetapi juga ujian besar bagi jiwa dan hati setiap individu yang memasukinya.
Di tengah perbincangan itu, Eyang Jagat Baruna menanyakan tentang keberadaan Eyang Jagat Madya, namun dengan nada kesal. Gatra Pawira langsung menjawab pertanyaan itu dengan sebuah kalimat yang membuat kondisi berubah tegang. Gatra Pawira yang masih merasa dikhianati oleh Eyang Jagat Madya mengatakan jika salah satu penjaga keseimbangan alam itu telah bersekutu dengan adik dari Pati Tirta Pawana dan hendak menghabisi Sudiro. Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna saling berpandangan sejenak sebelum Eyang Jagat Baruna berbicara. Namun sebelum ia sempat menjawab, Aba Uta mengangkat tangannya meminta semua untuk tenang. Ia memandang Gatra Pawira dengan sorot mata penuh wibawa tetapi juga lembut, mencoba meredakan emosi yang sedang membara. Gatra Pawira, meskipun masih terlihat kesal, memilih untuk duduk kembali dengan tangan menggapal. Sudiro yang duduk di dekatnya meletakkan tangan di bahu Gatra Pawira mencoba menenangkan sahabatnya itu. Warna rupa yang sejak tadi dia memperhatikan juga tampak gelisah, tetapi memilih tidak berkata-kata. Dalam keheningan itu, Aba Uta mulai berbicara. Ia dengan hati-hati menjelaskan bahwa meskipun apa yang terjadi di medan pertempuran tampak seperti pengkhianatan, semua yang hadir harus memahami bahwa dunia gaib penuh dengan teka-teki dan ilusi. Tidak ada yang bisa memastikan maksud sejati dari Eyang Jagat Madya sampai mereka mendengar langsung penjelasannya. Eyang Jagat Baruna yang mendengar penjelasan Aba Uta mengangguk pelan. Dia setuju bahwa tidak bijak mengambil kesimpulan terlalu dini. Meskipun peristiwa yang terjadi benar-benar menimbulkan kecurigaan, namun ia juga menambahkan bahwa jika benar Eyang Jagat Madya memiliki keterkaitan dengan Adipati Tirta Pawana, hal itu harus diselidiki lebih lanjut. Eyang Jagat Giri dengan nada yang tenang namun tegas menyarankan agar mereka tetap fokus pada tujuan utama mereka, yaitu menemukan dan menyelamatkan keseimbangan lembah Segoro Geni. Dia mengingatkan bahwa konflik yang terjadi dalam kelompoknya hanya akan melemahkan kekuatan mereka dalam menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Aku sangat mengenal Jagat Madya lebih dari siapapun, dan aku tahu jika dia sempat terjerumus dalam keserakahan yang membuatnya kehilangan hati nurani. Tapi semua itu disebabkan oleh kehilangan kedua orang yang dia sayangi, ujar Eyang Jagat Giri menjelaskan. Namun setelah dapat menyelamatkan istri dan anak perempuannya, Jagat Madya telah berubah menjadi pribadi yang baik. Dia juga sering membantu kami dalam berbagai persoalan yang melibatkan manusia dan makhluk gaib. Imbu Eyang Jagat Giri lagi. Meskipun mendengarkan apa yang disampaikan oleh Eyang Jagat Giri, namun Gatra Pawira jelas masih memendam rasa kesal bagi dirinya. Apa yang dilihat dan dirasakannya di medan tempur cukup menjadi bukti bahwa Eyang Jagat Madya telah menyimpang dari jalannya. Keadaan menjadi hening kembali, tetapi ada ketidaknyamanan yang sulit diabaikan di antara mereka. Aba Uta yang memahami pentingnya menjaga persatuan segera mengarahkan pembicaraan kembali pada rencana untuk menghadapi tantangan di lembah Segoro Geni. Meski diskusi kembali berjalan, bayangan perpecahan dan keraguan tentang Eyang Jagat Madya masih menggantung di benak semua orang yang hadir. Di sisi lain, Eyang Jagat Madya membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa lemah namun jiwanya mulai pulih. Nyai Semala dan Sri Kanti yang setia menjaga di sisinya menyambut kesadarannya dengan senyuman lega. Setelah berhari-hari dalam kondisi kritis, kembalinya Eyang Jagat Madya menjadi momen penuh harapan bagi mereka yang merawatnya. Nyai Semala dengan hati-hati membantu Eyang Jagat Madya duduk, sementara Sri Kanti memberikan ramuan hangat yang telah mereka persiapkan. Ramuan itu mengandung bahan-bahan herbal langka yang dipercaya memiliki kekuatan pemulihan yang luar biasa. Meski tubuhnya masih terasa lemah, perlahan-lahan energi Eyang Jagat Madya mulai mengalir kembali. Eyang Jagat Madya memejamkan mata sejenak mencoba menenangkan pikirannya. Dalam keadaan seperti itu, ia mulai mengingat serpian-serpian peristiwa yang terjadi sebelum ia terbaring tak sadarkan diri. Bayangan sosok naga hijau dan energi gelap yang menyelubungi dirinya kembali menghantui pikirannya. Ada konflik besar yang bergemuruh di dalam hatinya, seolah dua kekuatan saling tarik-menarik mencoba menguasai kesadarannya.
Nyai Semala memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Eyang Jagatmadya, menyadari bahwa ia sedang menghadapi pergulatan batin yang berat. Tanpa berkata-kata, ia langsung memanggil Aba Uta dan juga Sudiro serta yang lainnya. Sementara itu, Sri Kanti yang juga ikut merasakan ketegangan itu memilih untuk diam dan mempersiapkan lebih banyak ramuan untuk memastikan pemulihan Eyang Jagatmadya berjalan lancar. Waktu berjalan, dan meskipun tubuhnya masih terasa lemah, Eyang Jagatmadya akhirnya mengumpulkan cukup kekuatan untuk berbicara. Ia memandang Aba Uta, Sudiro, Eyang Jagatgiri dan juga Eyang Jagatbaruna secara bergantian. "Apakah kau masih berada di pihak kami, Madya?" tanya Aba Uta memecah keheningan di dalam ruangan berdinding kayu tersebut. Apa? Apa yang telah aku lakukan, Suta, sehingga kau bertanya seperti itu?" balas Eyang Jagatmadya yang membuat suasana mulai terasa canggung. "Kau hampir saja menghabisi aku, Gatra Pawira dan Wana Rupa, Eyang," ucap Sudiro yang membuat Eyang Jagatmadya kembali terdiam. Eyang Jagatmadya menghela nafas panjang, menundukkan kepalanya sejenak, wajahnya menunjukkan kelelahan fisik dan batin. Ia memahami beratnya tuduhan yang dilontarkan dan dalam hatinya ada campuran rasa bersalah dan kebingungan. Ia mencoba mengingat kembali detail peristiwa yang disebutkan Sudiro, tetapi segalanya terasa kabur, seolah ada sesuatu yang mengaburkan ingatannya. Aku tidak sepenuhnya ingat," ujar Eyang Jagatmadya dengan nada pelan namun penuh kesungguhan. "Tapi jika benar aku bertindak seperti itu, aku yakin ada sesuatu yang lebih besar yang mempengaruhiku," imbu Eyang Jagatmadya sambil memegangi kepalanya menahan rasa sakit yang mulai mengganggu. "Kau tahu, Madya, ini bukan perkara kecil. Keselamatan banyak pihak dipertaruhkan, dan kami tak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa kau mungkin berada di bawah pengaruh kekuatan lain," ujar Aba Uta dengan tegas. Yang Jagatmadya mengangguk pelan. Ia tahu tuduhan itu masuk akal dan dia sendiri merasakan ada sesuatu yang tidak beres sejak kejadian tersebut. "Aku tidak akan menyangkal kemungkinan itu, Suta. Tapi aku butuh waktu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi padaku. Aku hanya berharap kalian percaya bahwa hatiku tetap berada di pihak kita," balas Eyang Jagatmadya. Sudiro meski masih menyimpan kekecewaan, namun ia mulai meredakan emosinya. Ia melihat ketulusan dalam sikap Eyang Jagatmadya meskipun kebenaran itu masih terasa samar. "Jika memang ada yang mempengaruhi sampean, Eyang, maka kita harus mencari tahu siapa atau apa itu. Ini bukan hanya tentangmu, tapi tentang keselamatan semua makhluk yang ada di lembah Balulang, serta tentang lembah Segoro Geni yang kebenarannya masih terlihat samar," ucap Sudiro dengan tegas. Eyang Jagatgiri yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Madya, apa kau merasa ada sesuatu yang mencoba menguasaimu saat ini? Mungkin energi atau sosok tertentu?" tanya Eyang Jagatgiri. Eyang Jagatmadya mengerutkan alisnya, berusaha mengingat-ingat sesuatu yang terasa sangat penting. "Aku hanya ingat perasaan berat yang luar biasa setelah memasuki hutan di kaki Gunung Argomadyo. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menekan kesadaranku. Kemudian semuanya menjadi gelap, dan ketika aku sadar, tubuhku sudah lemah seperti ini," ujar Eyang Jagatmadya menjelaskan. "Kalau begitu, kita harus memeriksanya lebih jauh. Mungkin ada jejak energi atau pengaruh gaib yang masih tertinggal di tubuhmu. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada ancaman yang tersisa," sambung Eyang Jagatbaruna. "Tunggu dulu ya, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan," pinta Sudiro menyela pembicaraan dari Eyang Jagatbaruna. "Apakah kau mengenal sosok yang mengaku sebagai kakak dari Patih Tirta Pawanaki?" tanya Sudiro dengan tegas. "Ular penguasa gerbang barat di Laut Selatan. Dia bernama Karanggalih. Bukan makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi, tapi dia memiliki akal tipu muslihat dan taktik pertempurannya sangat hebat, sehingga dia menjadi sosok yang sangat ditakuti," balas Eyang Jagatmadya menjelaskan. "Bagaimana kau bisa tahu tentang sosok Karanggalih, Madya?" tanya Aba Uta yang mulai merasa curiga dengan pengakuan dari Eyang Jagatmadya. "Ki Brangus, seorang petapa di puncak Gunung Argomadyo,
Dari dialah aku mengetahui siapa sosok Karanggaleh, dan sepertinya Ki Brangus telah memanfaatkan kelengahanku dengan mengaku jika ia mengetahui di mana letak lembah Segoro Geni berada. Balas Eyang Jagatmadya menjelaskan. Eyang Jagatmadya melanjutkan penjelasan dengan nada penuh penyesalan. Ia merasa telah diperdaya oleh Ki Brangus, sosok petapa yang ternyata menyimpan maksud tersembunyi. Eyang Jagatmadya menjelaskan bahwa saat ia mencari petunjuk tentang lembah Segoro Geni, Ki Brangus menawarkan informasi berharga, tetapi dengan syarat ia harus melalui sebuah ritual khusus. Menurut Eyang Jagatmadya, ritual itu bertujuan untuk membuka jalan menuju lembah Segoro Geni, tetapi ia kini menyadari bahwa itu adalah jebakan. Di tengah proses ritual, ia merasakan kehadiran energi asing yang kuat, dan sejak saat itu ia kehilangan kendali atas dirinya. Kejadian selanjutnya adalah peristiwa di mana ia bertiwikrama lalu menyerang Sudiro, Gatra Pawira, serta Wanarupa tanpa kesadaran penuh. Penjelasan itu membuat suasana ruangan semakin tegang. Aba Uta memandangnya dengan tatapan tajam, mencoba mencerna informasi yang diberikan. Sementara itu, Sudiro mengamati setiap gerak-gerik Eyang Jagatmadya, mencari tanda kejujuran dalam kata-katanya. Ki Brangus, gumam Aba Uta pelan. Jika benar dia adalah sumber dari kekacauan ini, maka kita harus segera menyelidiki siapa dia sebenarnya. Karena kemungkinan besar dia memiliki kaitan erat dengan kekuatan-kekuatan gelap yang kini berusaha membalaskan sebuah dendam, ujar Aba Uta mengutarakan. Tidak, Pak. Menurut saya, sebaiknya kita tunggu pergerakan mereka dalam beberapa hari. Jika tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau bahkan berbahaya, kita akan melanjutkan pencarian lembah Segoro Geni, balas Sudiro dengan tegas. Kami percaya dengan apa yang sampean katakan, Ki Madya. Sekarang beristirahatlah, biar kami mempersiapkan segala sesuatunya, imbu Sudiro. Setelah mengatakan itu, Sudiro yang memiliki siasat lain segera menemui Gatra Pawira dan yang lainnya. Dia meminta para perewangannya itu untuk membuat pagar gaib melindungi rumah kayu milik Aba Uta yang berada di tengah lembah Balulang itu. Setelah itu, Sudiro juga meminta kepada Gatra Pawira dan yang lainnya untuk membuka pagar gaib yang melindungi seluruh wilayah di lembah Balulang. Rencana apa yang sedang kau buat ini, Diro? Tanya Aba Uta yang melihat keanehan pada diri Sudiro. Kita akan membuktikan ucapan Eyang Jagatmadya, Bah. Jika memang apa yang dikatakannya benar, maka serangan akan datang dari luar. Namun, jika memang dia memiliki siasat, maka dia tidak akan mampu berbuat banyak di tempat ini, balas Sudiro dengan penuh keyakinan. Setelah memberikan perintah kepada para perewangan dan menjelaskan rencananya kepada Aba Uta, Sudiro mulai memusatkan energinya untuk memastikan semua langkah berjalan sesuai keinginannya. Ia percaya bahwa cara ini adalah ujian untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa tidak ada ancaman tersembunyi di antara mereka. Gatra Pawira bersama Ki Wanasela dan yang lainnya segera bekerja untuk membangun pagar gaib yang kokoh di sekitaran rumah kayu milik Aba Uta. Mereka menggunakan energi alami dari lembah Balulang yang dipenuhi kekuatan murni. Setelah pagar pelindung selesai dibuat, mereka melanjutkan ke tugas berikutnya, yaitu membuka pagar gaib yang melindungi seluruh lembah Balulang. Aksi ini cukup beresiko karena pagar gaib itu selama ini menjadi perlindungan utama dari berbagai ancaman yang datang dari luar. Namun, sesuai arahan Sudiro, mereka percaya bahwa langkah ini akan mengungkap siapa atau apa yang menjadi ancaman sebenarnya. Sementara itu, Eyang Jagatmadya tetap berada di dalam rumah kayu, memulihkan kekuatannya. Ia tampak waspada namun pasrah, mengetahui bahwa tindakannya akan menjadi tolak ukur bagi kebenaran atau kesalahannya. Di sisi lain, Tirta Bagya mengamati situasi dengan seksama, siap bertindak jika keadaan memburuk. Aba Uta memperhatikan Sudiro yang berdiri di luar rumah, memandang sekeliling lembah dengan penuh wibawa. Dia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang kebenaran Eyang Jagatmadya, tetapi juga tentang kemampuan mereka untuk mengenali ancaman yang sebenarnya. Ketika pagar gaib lembah sepenuhnya terbuka, suasana tiba-tiba berubah. Angin bertiup lebih kencang, membawa hawa yang berbeda dari biasanya. Energi aneh mulai terasa menggeliat di udara seperti sesuatu yang hidup. Para perewangan segera memasang kuda-kuda, bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang.
dalam beberapa saat. Langit yang sebelumnya cerah mulai gelap, awan hitam berkumpul dan guntur menggelegar di kejauhan. Energi asing itu semakin mendekat, menciptakan tekanan yang membuat udara terasa berat. Di tengah semua itu, Sudiro tetap tenang, memperhatikan dengan seksama untuk melihat tanda-tanda siapa yang sebenarnya menjadi musuh. Tak lama kemudian, suara raungan mengerikan menggema di seluruh lembah. Dari arah barat muncul makhluk gaib berbentuk ular besar dengan sisik berwarna hitam yang mengkilap. Energinya begitu besar dan menakutkan, tetapi yang lebih mencengangkan adalah sorot matanya yang memancarkan niat jahat. Barangkali Gumung Tirtabagya yang segera mengenali sosok itu. Kenapa tidak aku habisi saja dia saat itu? Imbu Tirtabagya yang kembali teringat akan pertempuran besar di lereng gunung Hargomadyo. Makhluk itu meluncur dengan cepat menuju lembah Balulang. Tampaknya ia mengetahui bahwa pagar gaib di lembah telah dilemahkan. Para perewangan langsung bersiap. Sementara Sudiro menarik nafas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang tak terhindarkan. Keputusan membuka pagar gaib telah menarik musuh keluar dari persembunyian, dan kini waktunya untuk menentukan nasib lembah Balulang dan para penghuninya. Bagi Sudiro sendiri, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, hingga orang-orang atau makhluk-makhluk gaib yang masih mengincarnya tahu jika kekuatannya sudah kembali, bahkan meningkat lebih pesat dengan kehadiran Tirtabagya. Ketika Karanggali mendekat dengan kecepatan mengerikan, suasana di lembah Balulang semakin tegang. Semua makhluk yang sebelumnya tenang kini terjaga penuh kewaspadaan, merasakan energi besar yang datang dari arah barat. Sudiro berdiri di garis depan, tubuhnya memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Kilauan cahaya kuning kemasan bercampur merah menyelimuti tubuhnya, tanda bahwa Tirtabagya telah bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya jika diperlukan. Gatra Pawira, Wanarupa, Kiwana Sela, Kiwana Taru segera membentuk formasi pertahanan, masing-masing memusatkan energi mereka menciptakan lapisan pelindung tambahan di sekitar rumah kayu milik Abauta. Tirtabagya berdiri di samping Sudiro dalam wujud lelaki tua bertubuh tinggi besar seperti Sudiro, memandang ke arah Karanggali dengan sorot mata yang tajam seolah sedang mengukur kekuatan lawan. Ketika Karanggali tiba di depan pagar gaib baru yang mengelilingi rumah Abauta, ia berhenti sejenak, memutar tubuhnya yang besar dan menyemburkan energi hitam yang menciptakan gelombang kejut di udara. Serangan itu menggetarkan pagar gaib, tetapi perlindungan yang dibangun oleh para perewangan tetap teguh. Tanpa banyak berpikir, Sudiro mulai merapal mantra untuk menyatu dengan Tirtabagya, dan beberapa saat kemudian tubuhnya berubah menjadi sosok yang mengerikan dan mengeluarkan energi yang sangat besar untuk menyerang balik. Dengan satu gerakan tangan, ia mengarahkan pancaran energi yang tajam ke arah Karanggali hingga memaksa makhluk itu mundur beberapa meter. Serangan itu hanya awal dari apa yang akan menjadi pertempuran panjang. Karanggali yang awalnya tampak percaya diri mulai menyadari bahwa kekuatan Sudiro telah melampaui apa yang ia bayangkan. Namun ia tak gentar. Dengan taktik yang cerdik, ia mencoba mengalihkan perhatian Sudiro dengan mengirimkan makhluk-makhluk gaib kecil yang ia panggil dari bayangannya sendiri. Makhluk-makhluk itu menyerang dari berbagai arah, mencoba melemahkan pertahanan lembah Balulang. Namun Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru dan Wanarupa segera bertindak dengan kecepatan luar biasa. Mereka menghancurkan makhluk-makhluk gaib itu. Sebelum mereka bisa mendekati rumah Abauta, serangan mereka terkoordinasi dengan sempurna, menunjukkan keahlian dan kerjasama yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Sementara itu, Sudiro dengan wujud Tiwikramanya terus mendesak Karanggali. Dalam setiap serangan, mereka tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, tetapi juga memanfaatkan siasat yang telah dia rencanakan sebelumnya. Pertempuran berlangsung sengit. Setiap kali Karanggali mencoba menyerang dengan tipu muslihatnya, Sudiro mampu mematahkan rencananya hingga akhirnya Karanggali mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Serangannya semakin lambat dan tubuhnya yang besar mulai kehilangan
kehilangan kilau kehitaman yang menjadi sumber kekuatannya. Melihat peluang itu, Sudiro menggerakkan seluruh energi yang dimilikinya. Dengan seruan menggema ke seluruh lembah, ia melancarkan serangan pamungkas. Cahaya kemasan yang menyilaukan melesat dari tangannya dan langsung menghantam pusat energi Karanggali. Makhluk itu mengeluarkan raungannya sebelum tubuhnya terpelanting dan jatuh ke tanah. Mengetahui jika lawannya memiliki kekuatan yang sangat besar, Karanggali pun berusaha untuk meninggalkan lembah Balulang. Sudiro yang mengetahui hal itu sengaja membiarkannya. Namun di saat Karanggali melesat pergi, Sudiro langsung mengikutinya dengan kecepatan yang luar biasa. Bagaimana jika dia meminta perlindungan kepada penguasa kerajaan Laut Selatan, Diro? Tanya Tirta Bagya yang berada di dalam tubuhnya. Itu lebih baik, Ki. Aku akan menjelaskan kepada Sang Ratu agar makhluk itu mendapatkan hukuman. Karena sejatinya kita tidak pernah memiliki masalah dengan para makhluk gaib di kerajaan Laut Selatan. Dan bahkan Sang Ratu sendiri telah berjanji akan melindungiku jika ada yang mencoba mengusik ketenanganku. Balas Sudiro lagi. Namun apa yang difikirkan oleh Tirta Bagya tidak berbeda dari kenyataan yang ada. Sosok Karanggali tidak menuju ke kerajaan Laut Selatan, melainkan ke sebuah pegunungan yang tampak tidak asing bagi mereka. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Eyang Jagat Madya benar adanya, Ki. Dia hanya diperalat oleh seorang dukun yang bernama Ki Brangus, ujar Sudiro kepada Tirta Bagya. Kalau begitu, hari ini juga kita harus selesaikan, Diro, balas Tirta Bagya penuh semangat. Mengetahui jika dirinya terus diikuti oleh Sudiro, Karanggali pun langsung menyerangnya dengan semburan air yang berubah menjadi tombak-tombak tajam yang jumlahnya sangat banyak. Selain itu, ia meminta bantuan kepada sekutunya untuk menghadapi Sudiro yang kemampuannya tidak mampu ditandinginya. Sudiro dengan cepat menghindar semburan tombak air yang melesat ke arahnya. Gerakannya sangat lincah dan hampir mustahil ditebak berkat kecepatan luar biasa yang diperoleh setelah Tirta Bagya kembali bersemayam di tubuhnya. Ketika tombak-tombak itu hampir mencapai tubuhnya, Sudiro menciptakan perisai energi yang memantulkan serangan tersebut ke segala arah yang membuat Karanggali semakin terlihat kesal. Sementara itu, sekutu-sekutu Karanggali mulai bermunculan dari balik pepohonan. Makhluk-makhluk gaib itu memiliki berbagai bentuk. Ada yang seperti serigala, burung hitam raksasa, hingga sosok-sosok bayangan yang hampir tak terlihat. Mereka mengepung Sudiro dari berbagai arah, mencoba mengalahkannya dengan jumlah. Namun Sudiro tetap tenang. Dengan suara rendah tetapi penuh keyakinan, ia mengucapkan mantra yang membangkitkan kekuatan api dari dalam dirinya. Kobaran api melingkupi tubuhnya, membentuk aura pelindung yang membakar makhluk-makhluk yang berani mendekatinya. Salah satu sekutu Karanggali yang berwujud burung hitam raksasa mencoba menyerang dari udara dengan gerakan cepat. Namun Sudiro melesat ke atas dan langsung menghancurkan makhluk itu menjadi serpian energi. Melihat sekutunya mulai berguguran, Karanggali semakin panik. Ia menyemburkan serangan air yang lebih besar, kali ini berbentuk gelombang besar yang melanda lereng gunung. Namun Sudiro mengangkat kedua tangannya menciptakan dinding api yang menahan dan menguapkan gelombang tersebut sebelum mencapai daratan. Menyerahlah Karanggali, kau tidak akan bisa lari lagi, ujar Sudiro dengan suara menggema penuh wibawa. Namun Karanggali tetap keras kepala. Dengan nafas tersengal-sengal, ia melesat menuju puncak gunung, tempat yang tampaknya menjadi tujuan akhirnya. Sudiro mengejarnya tanpa ragu, meskipun dia sadar bahwa puncak gunung itu adalah tempat dari Ki Brangus, dalang dari semua kekacauan ini. Ketika Sudiro akhirnya mencapai puncak, ia melihat Karanggali berdiri di samping seorang pria tua berjubah hitam dengan tongkat yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Ki Brangus menatap Sudiro dengan senyuman sinis, seolah sudah menunggu kedatangannya. Jadi inilah wujud sempurna dari sebuah Dewi Krama, ucap Ki Brangus dengan nada merendahkan. Kau
Takkan keluar dari tempat ini hidup-hidup, bocah, imbuh Ki Brangus dengan amarah yang memancarkan energi besar. Tanpa basa-basi, Ki Brangus melambaikan tongkatnya, menciptakan pusaran angin bercampur bayangan yang mencoba menyerang Sudiro. Namun Sudiro hanya tersenyum. Dia tahu bahwa ini adalah momen untuk mengakhiri semua tipu daya dan kejahatan yang telah menyelimuti lembah Balulang. Dengan satu gerakan tegas, Sudiro menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki. Cahaya api dan air bercampur menjadi energi yang begitu dahsyat melingkupi tubuhnya. Ia menyerang pusaran angin yang dibuat oleh Ki Brangus, dan dengan kekuatan gabungan itu Sudiro dapat menghancurkannya dalam satu serangan yang mengguncang puncak gunung. Karanggali terpental akibat benturan energi tersebut jatuh ke tanah dan berubah kembali ke wujudnya sebagai malu kecil yang lemah. Sementara itu, Ki Brangus terkejut melihat kekuatan Sudiro yang jauh melampaui dugaannya. Ini adalah akhir dari segala permainanmu, Ki Brangus, ujar Sudiro tegas. Ia melangkah maju menghadapi dalang dari semua kekacauan ini. Ki Brangus yang mulai merasa ketakutan mencoba untuk berdamai dengan Sudiro, namun karena tahu dengan niat buruknya, Sudiro pun langsung menggunakan ajian Sindung Geni yang merubah butiran debu menjadi butiran energi panas yang langsung membungkus tubuh renta dari Ki Brangus. Dalam sekejap, Ki Brangus tumbang akibat ajian Sindung Geni yang memiliki kekuatan besar tersebut. Setelah mengalahkan Ki Brangus dengan ajian Sindung Geni, Sudiro berdiri di depan tubuh renta yang kini telah menjadi abu. Angin gunung yang dingin membawa sisa-sisa debu ke udara, menandai akhir dari ancaman yang selama ini mengintai. Sudiro menghela nafas, melangkah menuju goa yang sebelumnya menjadi tempat pertapaan Ki Brangus. Di dalam goa itu, suasana terasa berat. Dinding-dindingnya dihiasi oleh simbol yang tadi kenali, seolah menjadi saksi bisu dari laku tapa yang dilakukan oleh sang dukun hitam. Di tengah-tengah goa terdapat sebuah meja batu dengan beberapa kitab yang tampak sangat tua, masing-masing memancarkan aura misterius. Sudiro mengambil kitab-kitab tersebut satu persatu. Ia membuka salah satu yang paling tebal yang ternyata berisi ajaran tentang ilmu Tiwikrama, sebuah teknik kuno yang memungkinkan penggabungan dua makhluk berbeda alam untuk menciptakan kekuatan yang luar biasa. Jadi ini yang digunakan untuk menjebak Eyang Jagatmadya, gumam Sudiro dalam hatinya. Sudiro menyadari bahwa kitab-kitab yang kini ada di tangannya itu sangat berbahaya. Jika sampai jatuh ke tangan yang salah, selain kitab tentang Tiwikrama, Sudiro juga menemukan kitab-kitab lain yang mencakup berbagai ilmu gaib. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan kitab-kitab itu dan meninggalkan gua tersebut. Dalam perjalanan turun dari Gunung Hargomadyo, ia merenungi segala yang telah terjadi. Dia kini memegang kunci untuk menjelaskan kepada seluruh penghuni lembah Balulang bahwa Eyang Jagatmadya memang hanyalah korban dari siasat licik yang dirancang oleh Karanggali dan Ki Brangus. Sesampainya di lembah Balulang, Sudiro disambut oleh wajah-wajah penuh harap. Ia menyerahkan kitab-kitab itu kepada Aba Uta dan para Eyang Jagat lainnya, menjelaskan temuannya. Dengan hati-hati, ia menunjukkan bagaimana Ki Brangus menggunakan ilmu dalam kitab-kitab tersebut untuk memanipulasi Eyang Jagatmadya. Dengan ini, semua keraguan terhadap Jagatmadya dapat kita hapuskan, ujar Aba Uta setelah membaca beberapa bagian dari kitab tersebut. Eyang Jagatmadya yang masih dalam proses pemulihan tampak lega meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia memandang Sudiro dengan rasa terima kasih yang mendalam. Kitab-kitab itu kemudian disegel lalu disimpan di sebuah tempat yang aman. Mereka sepakat untuk tidak menggunakan ilmu-ilmu tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Dengan ini, kecurigaan terhadap Eyang Jagatmadya mulai sirna dan kedamaian perlahan kembali menyelimuti lembah Balulang. Namun, di hati Sudiro, dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya untuk menjaga keseimbangan dunia manusia dan dunia gaib. Setiap langkah yang diambilnya kini harus penuh kehati-hatian karena musuh baru mungkin akan muncul lebih kuat dan lebih licik dari sebelumnya. Selesai.
Wow, luar biasa kisah Sudiro, dan di sini bagaimana akhirnya terbongkar semuanya ya. Jagat Madya. Yang Jagat Madya di sini ternyata bukan berkhianat atas kemauannya sendiri, tapi di sini yang Jagat Madya dikendalikan oleh Ki Brangus ternyata ya. Waduh, dan kakak dari Tirta Pawana ya, Ki Karanggalih di sini bagaimana dia juga diperalat oleh Ki Brangus ya teman-teman, dan keren banget ya. Sudiro akhirnya bisa kembali dengan bertiwikrama dengan Tirta Bagja dan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Orang-orang yang mengira jika Sudiro sudah lemah salah. Dan bagaimana di sini semakin seru aja. Widanu belum ketemu ya, Widanu belum ketemu, dan perjalanan mereka untuk menuju ke Lembah Segoro Geni ini kayaknya masih panjang nih. Keren banget Mas Untung Prasetyo kisahnya. Ditunggu lagi untuk kelanjutan kisah Sudiro selanjutnya, dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.